ulang entah apa ini? Hah? Sudah belum ya? Salah satu tanda keimanan itu, Bapak Ibu sekalian, salah satu tanda keimanan itu adalah mencintai apa yang dicintai Nabi. Mencintai apa yang dicintai Nabi, membenci apa yang dibenci Nabi. Melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi dan meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi. Termasuk juga memakan apa yang dimakan Nabi dan meminum apa yang diminum Nabi. Ya. Dan hari ini mari kita lihat satu surah yang Allah memberi isyarat kuat sekali kepada kita, tetapi selama ini kurang kita perhatikan. Ya, kita akan bicara surat At-Tin. At-Tin, ya Bu. Bu, Ibu paling suka buah apa, Bu? Bu, orang Jambi ini buahnya durian, duku, apa lagi gitu. Ya, Masya Allah. Yuk kita lihat isyarat yang kuat sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tin ini, ya. Yang pertama surat At-Tin izin saya tulis ya. Kita bahas surat At-Tin. Ini surat Makkiyah, ya. Bismillah. Yang pertama ini surat Makkiyah. Apa maksud Makkiyah, Bu? Bu. Nah, salah. Definisinya bukan surat yang turun di Mekah. Karena ada juga surat Makkiyah tapi turunnya tidak di Mekah, ya. Surat Makkiyah ini artinya surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya. Kalau urutannya di Al-Quran dia nomor berapa ini? Kalau berdasarkan urutan di Mushaf, kalau tidak salah surat ke maaf, ya 95, ya. Di Mushaf dia urutan 95. Tapi kalau berdasarkan urutan turunnya, ya, tertibun nuzul berdasarkan turunnya, dia ini urutan ke-28. Jadi masih turun di Mekah. Ya Pak Ibi. Masya Allah. Ya, Pak Ibi kita ngulang nih Pak Ibi. Ya, jadi dia turun di Mekah. Yang ke-27 ini surat Al-Buruj. Was-sama idzatil buruj. Lalu sudah itu turun surat ini At-Tin. Nanti yang ke-29 ini surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Oke. Ini biografinya ya. Dia 8 ayat. Kalau dalam tafsir ini dikatakan 8 ayat, 34 kata dan 105 huruf. Baik. Ini biografi singkatnya. Sekarang kita langsung masuk ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat surat At-Tin. Dan ini surah yang insya Allah kita semua suka betul bacanya. Kenapa? Selain pendek, sering dibaca orang, enak juga gitu, ya. Dia 105 huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu yahkamil hakimin. Yuk kita lihat surat ini sekarang ya. Yang pertama tadi saya bilang ciri-ciri orang yang imannya bagus itu mencintai apa yang dicintai Allah, mencintai apa yang dicintai Rasul, yang membenci apa yang dibenci Allah, dan membenci apa yang dicintai oleh membenci apa yang dibenci oleh Rasul. Nah menarik, salah satunya dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah dengan 4 makhluknya nih, ya. Dan 2 diantaranya adalah buah-buahan. Wattini wazzaitun. Wattini, wa ini kalau di depan wattini itu, wa-nya itu wawu qasam, wawu sumpah. Demi buah tin kata Allah. Wazzaitun, dan demi buah wazzaitun. Kata ulama, kalau Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, berarti makhluknya itu istimewa. Makhluknya itu penting dan makhluknya itu harus kita perhatikan. Ya. Makhluk itu penting, makhluk itu istimewa, makhluk itu harus kita perhatikan. Kalau buah-buahan, berarti buah-buahan itu kalau dimakan pasti banyak manfaatnya, khasiatnya. Nah pertanyaannya, Bu, sudah makan buah zaitun belum? Oh kalau ibu-ibu zaitun insya Allah ya. Tidak Bu. Oh iya itu obat untuk glowing, shining. Bukan melancarkan pencernaan. Ya, oke. Allah beri isyarat tentang buah ini. Ya, yuk kita lihat sekarang bagaimana kita menghayati ketika kita membaca surat ini ya. Apa pesan-pesan yang ada dalam setiap ayatnya? Misalnya yang pertama, saya buat dari kiri ke kanan saja ya, biar lebih mudah diingat. Yuk kita lihat yang pertama ya. Ada yang menarik nih dengan sumpah ini. Yang pertama misal wattini. Wattini ini artinya buah tin. Pakai tak ya, wattini, jangan wattini. Ada orang kepengen fasih nyebutnya pakai tok gitu kan. Wattini gitu. Kalau pakai tok berubah artinya. Jadi tanah, bukan lagi buah tin. Tin itu tanah. Nah di sini Allah bersumpah demi buah tin. Kalau Allah bersumpah demi makhluknya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini makhluk istimewa berarti. Ini makhluk istimewa. Dan karena dia makanan, karena dia buah-buahan, berarti kalau mengkonsumsi ini, bagus ini. Pernah ketemu buah tin, Bu? Yang segarnya pernah ketemu? Nah. Ada yang nanam, yuk. Teman-teman saya di Bekasi, di Depok, di Jakarta pada di rooftopnya pada nanam buah itu. Kalau enggak buatin buah zaitun. Ya, apa yang Jordan hijau atau yang Palestina beda lagi merah gitu ya. Masya Allah. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini kalau Allah sebut nama buah ini berarti kita harus makan nih buah. Kapan terakhir makan buah, Mas Willy, buatin ini? Ini harus dimakan ini, karena istimewa ini. Ya, kalau coba aja kita tanya sama ini Pak Dokter, tidak usah tanya hello dokter, apa kita tanya langsung Pak Dokter ya kan? Ternyata buatin ini manfaatnya besar sekali. Ya, manfaatnya sangat besar. Dari sisi kesehatan coba lihat. Saya searching sampai 17 ternyata manfaatnya itu. Karena dia kaya vitamin, kaya serat,
antioksidan juga, ya. Setidaknya misal kalau kita lihat ya, manfaat buatin satu, apa nih, menyehatkan pencernaan. Dan ini masalah orang Indonesia semua ini ternyata. Menyehatkan jantung, menetralkan gula darah, menetralkan kadar gula dalam darah, jantung, lambungnya, menyehatkan pencernaan, menyehatkan tulang, antioksidan artinya mengganti sel-sel yang rusak. Artinya dalam penelitian dikatakan juga bagus untuk melawan kanker. Ya. Dan banyak lagi manfaat-manfaat lainnya, sampai 17 disebutkan. Awak galaknya makan durian, makan duku, kan apa lagi Bu? Rambutan, ya dah. Cicip juga ini, karena buah ini disebut dalam Al-Quran. Yang bukan celaka. Di antara kita ada yang tidak tahu nih buah zaitun tuh yang mana. Ya, baik, ya, misal dihidangkan zaitun kering tuh, ya apa dia nih, gitu kan. Sekali dicicip, jadi pertama buatin ini buah yang istimewa, harus dicoba, ya, harus dicoba karena ini nama disebut dalam Al-Quran. Saya bilang kalau Allah cinta, Allah suka, berarti kita harus ambil nih karena pasti bermanfaat. Dan yang menarik ini buah, nanti juga buah surga ini. Di surga ada buah nih. Selain anggur, buah tin, buah zaitun juga. Dan kalau buah surga itu dikatakan salah satu karakternya adalah semua bagiannya bisa dimakan. Kulitnya bisa, dagingnya bisa, bijinya bisa dimakan. Dan semua bermanfaat. Ya. Ini buatinnya nih. Buah zaitunnya juga sama. Zait itu minyak. Zaitun artinya minyak yang bagus. Kalau kita menyebut zaitun itu virgin, nih buah zaitun ya. Virgin oil, minyak yang original, minyak yang asli, minyak yang paling berkualitas tinggi, bukan minyak sawit. Dulu orang tua kita masih elok minyak kelapa, dan minyak kelapa jauh lebih bagus dari minyak sekarang nih, minyak sawit. Nah ternyata ya hasil penelitian, minyak zaitun ini kualitasnya paling bagus. Minyak dengan kualitas paling bagus itu adalah minyak zaitun. Dalam segala, baik mau digunakan untuk memasak, menggoreng, atau mau dikonsumsi, atau untuk tadi, ya, untuk kesehatan kulit, baik mau dioleskan atau mau diminum gitu. Bagus dia ini, sama sekali lagi manfaatnya besar gitu. Maka menarik, pesan saya adalah coba juga dua buah nih, karena dia disebut dalam Al-Quran. Ya, dan sekali lagi tadi ya, ini mensehatkan pencernaan, menyehatkan jantung, menetralisir kadar gula dalam darah, menyehatkan tulang, anti kanker juga, subhanallah. Dua-duanya sama ini. Kalau ini tambahannya tadi, selain ya bagus untuk kesehatan kulit, juga untuk menghidrasi badan kita, tubuh kita. Maka wajar kalau ternyata orang-orang di Mekah itu ya kuat dia. Bu, ternyata ini juga berguna untuk apa? Menghindari kelebihan berat badan. Karena zaitun itu membuat orang jadi lama kadar apa namanya? Kalau dalam penelitian itu membuat kita lama kenyangnya. Sehingga kemudian tidak mau cepat-cepat makan. Gitu ya. Dan ini bagus nih, sementara kalau kita hari ini kan tiap sebentar ngemil, tiap sebentar. Iya dah. Oke. Ini cerita manfaatnya, oke. Sekarang yang menarik Bapak Ibu sekalian, jadi pesan pertama buat kita malam ini adalah yuk cari buah nih, paling tidak coba juga lah. Jangan rambutan terus. Durian terus, duku terus ya dah. Ya. Nah, sekarang yuk kita lihat apa pesan lain. Bapak Ibu sekalian, dalam tafsir dijelaskan ketika Allah, ini ayat 1 nih ya.
ketika Allah jelaskan ini, wattini wazzaitun, ternyata tidak hanya sekedar mengingatkan tentang dua buah yang sebaiknya kita konsumsi ini, ya, tetapi juga ada yang menarik dari sisi sejarahnya. Dari sisi sejarahnya, ternyata dulu, Bapak Ibu sekalian, buah tin ini banyak ditemukan di Damaskus, Suriah sekarang. Dulu orang nyebutnya Damsyik, ya, Damaskus. Ada dua tempat zaman dulu yang banyak buah tin ini. Yang pertama di Damaskus. Damaskus ini Suriah. Yang kedua di daerah Irak, Babilonia. Okay. Apa yang menarik kemudian? Jadi kalau disebut zaman itu watini, orang akan ingat dengan Damaskus. Orang juga akan ingat dengan Babilonia, Irak. Karena di sana dua daerah penghasil buah tin yang istimewa. Dan yang menarik, apalagi ingatan orang kalau disebut Damaskus dan Babilonia itu. Kalau disebut Damaskus, orang akan ingat. Karena di Damaskus itu ada Bukit Judi namanya. Orang akan ingat dengan siapa Pak Bukit Judi itu? Orang akan ingat dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ketika disebut Irak, Babilonia, orang akan ingat, orang dulu itu kalau disebut buah tin, dia akan ingat Babilonia. Dan lebih istimewa lagi, setiap mengingat Babilonia, orang akan ingat dengan seorang tokoh besar di sana. Namanya Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini lahir dan besar di sini, ya. Jadi selain ketika disebut tin nama, ya, selain ingat ini buahnya, ingat juga ini tempatnya, ingat juga dengan tokohnya. Oke. Ini kenapa saya sebut ini, nanti ada hubungannya sama ayat yang berikutnya, ya. Ini ayat 1, wattini wazzaitun. Jadi 3 hal tuh. Orang Arab, orang Mekah ketika disebut wattini wazzaitun, mereka tidak hanya mengingat buah itu, tapi mereka juga ingat tempatnya dan ingat tokohnya. Orang hebat, orang istimewa yang pernah hidup di daerah yang dimana buah tin dan buah tin itu sangat banyak. Oke. Nanti zaitun selain manfaatnya besar, orang juga akan ingat nih kalau buah zaitun dulu ada bukit zait namanya. Zaitun itu dari kata zait artinya minyak, ya. Jadi kalau kita nyebut minyak zaitun double tuh, minyak gitu. Ya, sama kita nyebut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul sudah malam kan. Jadi zaitun minyak, dan dia di mana banyaknya? Banyaknya di Palestina. Wabil khusus lagi, ya. Orang sekarang nyebutnya Nazaret. Kalau ingat Nazaret, ingat siapa? Hah? Nasiro. Kalau orang Eropa nyebutnya Nazaret. Kalau pakai bahasa Arab Nasiro. Orang Nasiro itu orang yang berasal dari Nasiro disebut Nasrani. Maka Nazaret ini akan mengingatkan orang pada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Maaf. Nabi Isa alaihissalam. Oke. Nah, saya hanya ingin mengajak kita melihat keajaiban Al-Quran ini, ya.
Yang kadang-kadang kita hanya baca tapi tidak menangkap pesan-pesannya. Watini wa zaitun, ternyata dia tidak hanya cerita tentang dua buah yang bermanfaat yang semestinya kita konsumsi, kita cari gitu kan. Mungkin buah zaitun nanti tidak akrab sama kita, apalagi zaitun yang kering. Apa rasa gitu. Tapi harus dicoba, kan Allah sebut ini dalam Al-Quran. Dan jelas diteliti bahwa ternyata manfaatnya sangat besar. Wabil khusus ibu-ibu, banyak-banyak nih Bu buah zaitun Bu. Daripada ke apa namanya tuh Bu, klinik. Daripada sekali datang sekian, maaf, banyak-banyak aja. Ini kan tadi menambah kesehatan kulit, glowing, shining, apalagi hidrasi juga, untuk urut juga, membuat kenyang nyelamo. Waduh, sempurna ini buah. Ya, apalagi tadi ini ternyata juga dua-duanya dalam catatan kesehatan, ilmu kesehatan juga antioksidan, artinya bagus juga untuk orang yang mengganti sel tubuhnya dengan iya Bu, karena Nabi makan. Tapi setidaknya malam ini, Bapak Ibu sekalian, malam ini setidaknya saya mengajak kita coba cari tahu apa nian manfaat dari buah tin, apa nian manfaat dari buah zaitun. Kalau dulu, maaf saya sebut sebelum COVID, ini akhirnya ketika membahas ini menjadi sebuah gerakan bersama Jakarta, Depok, Bogor itu, Bekasi, pada nanam buah tin. Gitu kan? Kenapa? Selain buah bidara kan? Karena disebut buah bidara, pohon bidara itu juga bagus. Oke. Yang ke ayat kedua. Watini wa zaitun. Yang kedua, waturisi. Ayat 2 adalah waturisinin, dan demi tur. Tur itu hijau, sini tuh gunung ya. Waturisinin, demi bukit Tursina. Orang Yahudi kaget. Kenapa? Karena yang tahu istilah Tursaina itu cuma orang Yahudi. Saat itu orang Yahudi heran ketika ayat ini turun. Kenapa? Karena istilah Tursina itu yang tahu, yang menyebut hanya mereka gitu. Tiba-tiba Nabi Muhammad menyebut itu. Ini juga membuat punya keistimewaan penyebutan ini. Ya. Bukit Tursina ini di mana letaknya? Bukit Tursina ini istimewa. Ada perbedaan pendapat ya, Tur. Ialah Gurun Sinai, macam-macam, ada yang mengatakan itu di Mesir. Tapi yang paling kuat menyebut di selatan Nablus, Palestina. Karena waktu itu apa yang istimewa dari Bukit Tursina ini? Bu, Pak, kalau disebut Tursina apa yang istimewa? Di bukit itulah Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa kan nanya, dia pengen ketemu dengan Allah, pengen lihat Allah. Iya kan? Lalu kata Allah, naiklah ke bukit itu. Ketika Allah baru menampakkan cahayanya, Nabi Musa langsung pingsan. Tapi dia bercakap kalimullah, maka Nabi Musa disebut kalimullah. Gelar itu di mana? Karena di Bukit Tursina ini, ya, ini di selatan Palestina, di Nablus kata. Jadi ketika disebut tentang Tursina, kita diingatkan tentang lagi seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, ayat 4. Ayat 4. Ayat berikutnya, ayat 3, sumpah Allah yang keempat di dalam surat ini. Ya. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin itu menyebut kota. Ini kota, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kota, Allah yang bilang. Ini kota amin, aman. Allah yang sebut.
Yang menarik kata-kata wa hadzal baladil amin ini yang pertama ya, kita tulis saja Makkah ya. Ada dua hal yang istimewa di ayat ini. Pertama, Allah pakai isyarat lil qarib, pakai isyarat bahwa isyarat kedekatan. Isyarat lil qarib. Hadza itu isyarat kedekatan. Artinya apa? Allah bilang kota Mekah ini dekat dengan Allah, maksudnya gitu. Wah, kenapa? Karena Allah nggak bilangnya ini kota gitu. Bukan kota itu, padahal Allah kalau misalnya Allah di langit, kok Allah tetap pakai kata ini kota gitu. Artinya apa? Dua istimewanya. Kota ini dekat, kota ini istimewa karena dia isyarat lil qarib, dekat dengan Allah. Kalau hari ini kita lihat kenapa dia istimewa, karena setidaknya ada dua hal yang istimewa di situ. Yang pertama, di sana ada Ka'bah yang menjadi kiblat kita semua kaum muslimin, ya, semua kita mengarahkan kiblat kita ke Ka'bah ini. Dan yang kedua istimewanya Makkah ini adalah di sana ada Zam-Zam. Zam-Zam ini logika keilmuannya susah untuk dipahami, dimengerti. Karena secara keilmuan sumur mata air itu adanya bukan di padang pasir. Sumur mata air itu adanya di daerah yang subur, hijau, banyak pohon. Ya, pohon-pohonnya besar, maka mata airnya juga akan semakin besar. Karena air tertampung, dijaga oleh akar-akar pohon itu, tanah menyimpan. Karena dia gembur, subur gitu. Tapi kenapa justru ada sumber mata air yang adanya di padang pasir yang sudah diambil, dieksplor ribuan jutaan bahkan mungkin miliaran liter, tapi tidak habis-habis. Tahun ini misal jemaah haji berapa juta itu? Setiap orang bawa 5 liter. Selama beribadah di Makkah itu semua pakai Zam-Zam. Zam-Zam dikirim lagi ke Nabawi, orang Jeddah juga pakai, orang Taif juga pakai, orang Riyadh juga pakai, semua dikirim, tidak habis-habis. Jadi secara logika tidak masuk akal ada mata air di tengah gurun pasir yang sumber airnya itu sangat banyak gitu. Ya, ini yang dimaksud wahadzal baladin, dan ini kota, jadi gitu ya. Selain ada Ka'bah dia istimewa, di situ juga ada air Zam-Zam. Kita baru kekeringan baik kemarin, dah hujan berapa lama kan? Banyaklah habis sumur kering. Orang seberang tuh nah. Tadi pagi ada orang seberang cerita, rumah kami pak, sumberlah kering galo katanya. Nak pakai air batang hari sekeruh-keruh hidak, pakai untuk nyuci baju kami jadi kuning galo katanya. Padahal daerah kita daerah tropis, subur, tapi air susah. Lah di sana air luar biasa. Jadi ini ya wahadza, ketika Allah sebut Mekah, berarti Mekah itu memang istimewa. Keistimewaan ketiga apa? Mekah ini wahadzal baladil aman, amin. Ya. Wahadzal baladil amin. Allah sebut Mekah ini adalah kota yang paling aman. Sampai nanti kiamat, tidak hanya hari ini, sampai kiamat nanti. Dia kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka bahagia nih orang-orang yang saya tidak tahu kalau yang makamnya di sini nih kayak apa gitu ya, kenikmatannya gitu. Allah. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kota Mekahnya disebut kota yang aman, yang menerima wahyu di kota Mekah ini diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya gitu ya. Nah, yang menarik yang perlu dicatat, dan dalam tafsir dicatat bahwa begini, kota Mekah itu ya selain istimewa karena doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat samarat, itu di Al-Baqarah 126,
Dia juga istimewa, dan yang paling membuat dia istimewa karena di situ Allah keluarkan, Allah lahirkan, Allah turunkan seorang nabi istimewa namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah stop dari sumpah ya. Ini sumpah nih Bu. Jadi baru sumpahnya. Ibarat kita itu kalau bersumpah demi Allah saya Muslim, atau demi Allah saya tidak, ya demi Allah saya akan selalu berpuasa misal gitu. Puasa sunat Senin Kemis misal gitu. Itu sumpahnya kan, demi Allahnya. Artinya kalau orang sudah bersumpah pakai kata-kata itu, berarti apa yang harus kita perhatikan itu justru jawabul qasamnya. Apa isi sumpahnya gitu. Ini kan penguatnya nih, baru penguatnya. Oke. Tapi yang menarik dari penguat sumpah ini, kita diingatkan pada, lihat ini. Siapa mereka ini? Ini pelajaran SD kita nih. Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad. Siapa dia? Ulul azmi. Nabi yang apa? Gelarnya ulul, nabi pilihan, ulul azmi. Jadi ternyata ketika kita membaca surat At-Tin, tidak hanya Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Tidak hanya diingatkan tentang buah tin, buah zaitun, kota Mekah yang Bukit Tursina dan juga kota Mekah, tapi juga diingatkan dengan tempat masing-masingnya dan diingatkan dengan orang-orang besar yang ada di situ. Ya. Ibarat kita masal hari ini, misal mungkin kalau orang dulu sebut Jambi, yang mereka ingat adalah Sultan Taha. Padang yang mereka ingat adalah Imam Bonjol. Disebut, kalau zaman dulu orang Belanda kali kalau disebut Jawa yang dia ingat Diponegoro misalnya. Disebut Batak yang mereka ingat Sisingamangaraja. Ya. Jadi pesannya juga adalah, kalau orang-orang Mekah ketika disebut zaman dulu nih ya, ketika orang Mekah disebut Wat-tini, mereka langsung ingat, buah tin itu banyaknya di Damaskus. Di situ ada tokoh besar namanya Nuh alaihissalam. Buah tin ini juga banyak di Irak, di Babilonia. Di sana ada seorang tokoh besar di dalam kehidupan umat manusia ini namanya Ibrahim alaihissalam. Dan nanti ketika Allah sebut ayat berikutnya apa? Tentang sebaik-baik penciptaan kan. Tapi sebelum itu Allah sudah sebutkan tentang manusia-manusia istimewa ini. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Ini ulul azmi, orang-orang hebat. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan jumlah Nabi 124.000. Ya kan? Dari 124.000 ini ada 313 atau 314 jumlah Nabi itu. Jumlah Rasul, maaf. Berapa? Nanya dulu sama Mbak apa? Jumlah Rasul. Kalau ini kan jumlah Nabi nih. Nabi 124.000 yang pernah Allah keluarkan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, yaitu Nabi SAW. Jumlahnya 124.000. Kalau jumlah Rasul ada 300, ya. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 14, ada yang 15. Kita ambil tengah-tengah dulu ya. Anggaplah 314. Ini Rasul. Di antara Rasul yang 314 atau 315 ini yang disebut namanya dalam Al-Quran cuma 25. Itulah kenapa keluar angka Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui cuma 25. Kenapa cuma 25? Karena cuma mereka yang namanya ada dalam Al-Quran, cuma 25 orang. Dan itu ada dalam 20 sekiannya ada dalam satu halaman nanti. Ya.
Cuma 25 yang disebut namanya dalam Al-Quran. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu. Dari yang 25 ini, yang istimewa ada pemilik tekad yang sangat kuat, azam. Pendiriannya teguh sekali, punya kelebihan. Ulul azmi. Ini 5 orang. Ini dia nih. Siapa mereka? Ya ini yang 5 ini. Di antara yang 5 ini, 2 orang yang istimewa. Dan kedua-duanya adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Di antara 2 orang yang istimewa ini yang menjadi imam dari seluruh Nabi ketika sholat, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihat gimana kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, maaf ini hanya tambahan. Hanya yang ingin kami sampaikan malam ini, dan ini dijelaskan oleh ulama tafsir. Maka ketika kita membaca sebuah ayat, ambil pesannya. Ketika kita baca ayat, cari tahu apa pesannya gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, sehingga mereka kemudian mendapatkan keberkahan Al-Quran itu. Keberkahan Al-Quran itu akan sempurna ketika kita tidak hanya membaca, tapi mencari tahu apa pesan dari ayat itu. Apa pesannya? Gitu kan? Oh, kalau dia cerita buah-buahan, berarti kita harus cari tahu nih buah nih, apa manfaatnya nih. Kayaknya harus kita cari, kita makan, kita konsumsi nih gitu. Oh enggak mesti, oh karena mahal, sulit, berarti oh setidaknya apakah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali. Atau oh kalau buah ini kayaknya bisa kita tanam nih. Ya. Pakai polybag bisa. Tergantung bibitnya mau yang mana lagi kan, apa yang Jordan, Palestina, apa yang Suriah atau yang mana gitu, apa Irak. Tapi intinya ini buah-buah bagus karena Allah sebut dalam Al-Quran gitu. Kalau durian disebut dalam Al-Quran, kita harus makan juga itu durian. Nggak disebut aja kita makan, ya kan? Apalagi ini disebut dalam Al-Quran. Ini ya, misal kita mencari apa pesan dari ayat ini. Satu, konsumsilah dia, gitu kan. Yang kedua, oh ternyata mengingatkan kita tentang tempat-tempat besar ini. Dan di tempat itu ternyata ada orang-orang hebat, ya. Nih, Masya Allah. Artinya ketika membaca watini wazzaitun, ingat buahnya, ingat tempatnya, ingat orangnya gitu. Untuk apa? Untuk kita cari tahu juga siapa orang-orang ini, kenapa dia jadi orang hebat ini, kenapa sampai Allah istimewakan Nabi Nuh gitu. Dari 124.000 orang yang menerima wahyu itu, dia jadi 5 orang yang terpilih istimewa, rankingnya top of the top ya gitu ya. Keren mereka orang berlima ini. Apa istilahnya kalau 5 terbaik itu? Top 5 ya, Masya Allah. Nabi Nuh ini apa istimewanya? Lelaki yang mentalnya kuat betul. Ya, lelaki yang mentalnya kuat betul. Dan ketaatannya kepada Allah luar biasa taatnya. Dia tinggal di daerah pegunungan, tinggi, jauh dari laut. Allah suruh bikin kapal. Ketika dia bikin kapal, apa pikiran seluruh orang di kotanya, di kampungnya? Nggak masuk akal gitu. Sungai beda kati, apalagi lah disuruh bikin kapal besar, untuk apa nih gitu. Tapi karena patuh sama Allah, dia buat. Dia ulul azmi, dia melihat 3 generasi. Nabi Nuh ini 3 generasi dia ajak untuk bertauhid, menyembah Allah saja. Datuknya seumur sama Nabi Nuh tidak mau. Punya anak diajak juga tidak mau, punya cucu juga tidak mau.
Coba bayangkan kita tuh, macam mana rasa hati itu, mulai dari datuk sampai ke cucu, sudah gitu ajak bertahun-tahun, tidak ada juga seorang satu pun yang mau ikut gitu. Tapi Nabi Nuh, apakah dia berhenti? Tidak, dia jalan terus. Gitu kan ya. Nabi Ibrahim, dahsyat lagi. Ketawakalannya kepada Allah, ketaatannya pada Allah. Disuruh ninggalin, pengen punya anak. Sekali dapat anak disuruh ditinggalkan di tanah yang gersang. Belum ada Zam-Zam kan waktu itu kan, Bakkah itu, lembah Bakkah. Karena disuruh tinggalin, ditinggal, diletakkan, ditinggal di sana. Dan dia percaya sama Allah. Yakin sama Allah. Jadi kalau kita, apa guna sholat nih, tunggang tunggit. Kalau ada pikiran seperti itu, ya kita harus belajar sama mereka-mereka ini. Oke? Ini sumpahnya. Ini nama 4 makhluk Allah yang istimewa yang hadir dari sumpah ini. Ya. Jadi banyak ilmunya nih, baru dari 3 ayat, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Pesannya ternyata banyak. Ya, terkait keistimewaan buah-buahan ini, keistimewaan 2 tempat ini, Bukit Tur, Sina, dan juga kota Makkah. Ya, dan juga orang-orang yang dikenang dari daerah ini, dan mereka ini istimewa. Pesannya adalah yuk cari tahu, yuk contoh, yuk ambil pelajaran dari mereka, setiap mereka. Oke? Lalu sesudah Allah bersumpah dengan nama 4 makhluk ini, ya, dengan maka kemudian Allah Subhanahu wa taala baru menyebutkan isi pesan dari sumpahnya itu. Kalau misal Gajah Mada kan, aku tidak akan makan buah palapa. Itu kan sumpahnya. Jawab sumpahnya adalah sebelum menaklukkan, menyatukan Nusantara katanya. Kata sejarah gitu. Allahu a'lam juga tapi ya. Sekarang lihat apa sumpahnya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin, kata Allah. Kemudian Allah bersumpah, isi sumpahnya, jawab sumpahnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh betul-betul, kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqna, kami menciptakan al-insan, setiap manusia itu fi, dalam ahsani, sebaik-baik takwim, sebaik-baik bentuk. Yuk izin saya hapusin ya. Kita ganti ayat yang keempat. Kita cerita sumpahnya sekarang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka baca Quran itu jangan buru-buru ya. Ada masanya juga dia, mungkin kita cepat, ada masa juga kita harus tartil sambil mengingat apa pesan dari ayat itu, ya. Kalau orang Israel, karena berdasarkan pesan nabinya, dia suka tanam pohon apa? Tentara Israel sekarang, yang orang-orang Yahudi di Israel itu yang ditanam pohon apa? Warkot. Karena dia satu-satunya nanti pohon yang nggak bicara. Pohon lain kan nanti di akhir zaman itu ngasih tahu di sini ada Yahudi, di sini ada Yahudi. Hanya Warkot yang nggak, yang tidak bicara itu ya, yang menyimpan rahasia itu. Oke. Nah, yuk sekarang kita lihat jawab sumpahnya. Laqad khalaqna betul enggak tulisannya? Kalau ada yang salah tolong benerin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pakai ada kurang dah hurufnya. Ayat 4 ya.
Izin saya cek dulu, khawatir ada yang salah penulisan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke. Benar. Yuk kita lihat sekarang. Yang pertama, jadi sesudah Allah bersumpah demi buah tin, buah zaitun, bukit Tursina dan juga kota Makkah, Allah kemudian menyebutkan ini. Jadi kalau kalau kita mau menyebutkan sesuatu lalu kita bersumpah dulu, itu artinya sungguh-sungguh kita kan. Isi sumpah kita itu serius betul gitu. Dan Allah pakai tadi 4 makhluknya. Nah, kata Allah, laqad. Laqad ini gabungan 2 kata, lam dan qad. Qad ini artinya sungguh. Lam ini ionian, benar-benar. Jadi ini takkid, penyungguh, penegas dua-duanya. Sungguh benar-benar kata Allah Subhanahu. Kalau pakai bahasa kita tuh sungguh ionian. Nah, kalau pakai bahasa Awak kan. Laqad. Sungguh. Jadi Allah itu serius nih ngomongnya. Sungguh, tidak hanya pakai qad tapi Allah takkid lagi pakai lam. Sungguh benar-benar gitu. Khalaqna, nah itu kami, khalaqa itu menciptakan. Khalaqa itu menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau Al-Quran pakai kata khalaqa, itu artinya menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Allah pakai ja'ala, itu menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada. Dari ayat ini saja, ini sudah jadi dalil bahwa manusia itu diciptakan bukan dari makhluk yang sudah ada. Dari kata khalaqa ini saja sudah menjadi dalil bahwa manusia itu adalah makhluk yang sebelumnya belum pernah diciptakan. Bukan juga lahir dari makhluk yang pernah Allah ciptakan sebelumnya. Kalau teori evolusi kan bilang begitu. Ya, penggunaan kata ini sekali lagi digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang belum pernah ada. Dan ini Allah yang bicara gitu. Dan ini membantah teori evolusi itu ya. Terlalu banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang membantah, menjadi dalil bahwa teori evolusi itu sulit untuk diterima. Sungguh kami ciptakan, kata Allah, insan. Alif lam ini artinya seluruh. Insan ini artinya manusia. Dalam Al-Quran kadang Allah pakai kata annas, kadang pakai kata insan. Apa bedanya? Kalau saya misalnya bilang wahai manusia, gitu. Artinya saya tidak melihat individunya. Saya melihat kita semua yang berkumpul di sini nih. Wahai manusia semuanya gitu. Tapi kalau saya ngomong wahai Pak Epi, wahai Mas Yuli, wahai Mas Toro, wahai misal gitu Mas Budi dan semuanya, itu namanya insan. Jadi kalau Allah sebut insan, berarti Allah menyebut manusia tapi dalam konteks setiap individu. Setiap kita. Bukan secara keseluruhan, tapi bahkan kepada setiap personalnya gitu. Maka kata Allah, sungguh kami ciptakan setiap masing-masing manusia semua tanpa terkecuali gitu. Fi di dalam ahsani itu kata dasarnya hasan. Hasan itu artinya baik. Besar bahasa Arabnya kabir. Ya. Kalau lebih besar bahasa Arabnya akbar. Oke. Kalau lebih besar lagi kabir. Lebih besar lagi banyak kasara. Lebih banyak aksar, lebih banyak lagi kasir, lebih banyak lagi kausar gitu. Oh, kalau ini Allah dikatakan bukan hasan, bukan dalam bentuk yang baik. Tapi Allah sebut ahsan. Kalau bahasa kita itu afdol. Jadi kalau hasan itu baik, kalau ini paling
paling bagus gitu. Boleh izin saya pakai paling saja ya. Bukan sekedar baik tapi paling baik. Takwim penciptaan di sini diartikan ya. Takwim ini dari kata dasarnya qoma. Iqamah. Aqimis shalah. Qoma ini artinya berdiri. Kalau kita artikan secara letterleks, diciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk yang berdiri. Artinya apa? Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang paling berdirinya itu paling lurus. Takwim, kalau makna perkatanya berdasarkan akar katanya, berarti kita itu makhluk yang berdirinya paling lurus, tidak bongkok, tidak pakai kaki 4, tidak berjalan atau juga tidak merayap, tidak bisa berdiri gitu, tidak. Ya, kita Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Oke, izin saya pakai kata sebaik-baik bentuk saja di sini. Jadi Allah bersumpah Bapak Ibu sekalian bahwa kita manusia dengan setiap keadaan kita masing-masing, kita itu adalah makhluk versi terbaik dari setiap model kita. Setiap orang akan punya kelebihan, akan punya keunggulan. Dan itu ajaibnya Allah. Jangankan itu. Ya, sidik jari kita ini saja 7 miliar, misal manusia hari ini 7 miliar, maka tidak ada satu pun yang sama. Artinya setiap orang itu beda gitu. Dan memang itu sudah sunatullah. Maka jangan coba nak mirip-miripkan. Sampai operasi ganti hidung, ganti dagu, ganti apa nih namanya? Pakai benang apa, Bu? Yang menarik ada orang di Jepang sampai dia bayar hampir berapa miliar itu ya, mengoperasi badannya karena pengen bentuknya seperti anjing. Nauzubillah min zalik ya. Pengen jalan pakai kaki 4, pakai mulutnya. Dia operasi dan ternyata betulan jadi, nggak tahu nanti meninggalnya kayak apa itu. Nyesel apa enggak gitu. Karena banyak orang yang tatoan saja hari ini sangat menyesal gitu kan ya. Dari sini Bapak Ibu sekalian, Allah memberitahu kita bahwa kita itu setiap individu kita itu adalah sebaik-baik penciptaan. Saya dengan tinggi, ada yang agak rendah, mungkin ada yang kulitnya putih bersih, ada yang kuning, ada yang seperti saya ini sawo apa gitu nih. Nak nyebut sawo busu udah enak. Sawo kematangan. Ada lagi yang enggak, semua itu versi terbaiknya gitu. Dan coba bayangkan, misalnya termasuk yang dimaksud Ahsani Takwim ini dari sisi jasmaninya dan juga dari sisi rohaninya. Jasmaninya terbaik, rohaninya terbaik. Kalau jasmani udah jelas kita. Dibandingkan maaf sama makhluk yang kaki 4 jauh kita lebih keren. Ya kan? Penampakan juga sangat bagus. Gitu kan? Rohani kita juga sebaik-baik. Kita dilengkapi dengan rohani. Dan apa buktinya kita ini keren? Konektivitas antara, coba bayangkan, antara mata, telinga, otak dengan anggota tubuh itu konektivitasnya luar biasa. Kita kalau nyuruh HP kita itu baru kita cari aja ada jedanya kan ya. Mau cari, apalagi kalau HP RAM-nya agak kecil, lebih lama lagi loadingnya gitu. Lemot dia. Tapi otak kita itu perut lapar langsung lari ke otak, langsung bergerak ini kaki dari makan. Mulut ini ngomong lapar gitu. Mengingat masa lalu langsung ingat kita. Coba pakai di komputer itu mencari kenangan masa lalu. Oh, loadingnya lama sekali itu. Ya. Jadi konektivitas jasmani dan rohani kita ini luar biasa, sempurna. Sempurna kita ini kata Allah. Dan ini Allah bilang sungguh benar ionian gitu, bahwa setiap kita itu diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Maka artinya kalau pesan dari ayat ini adalah apa?
bersyukur. Kalau kata Rian Damasif itu, apa itu bersyukur dengan apa yang kalau kita tidak bersyukur atau kita menghina setiap orang yang menurut kita itu tidak elok, tahu apa konsekuensinya? Ketika kita menghina ciptaan sesuatu, maka sama saja kita menghina si pencipta. Maka kalau kita merendahkan seseorang, kalau kita meremehkan, kita mencaci, kita menghina seseorang, orang lain, itu sama dengan kita menghina, mencaci, merendahkan Allah. Setiap orang, Allah sudah bilang, punya kelebihan. Setiap orang punya kelebihan. Dan itu yang membuat hidup kita ini menjadi berwarna. Sempat semua kita seragam. Ya ampun, dunia ini jadi dingin, kaku semua gitu ya. Dua orang saja udah dahsyat ya perbedaannya itu, oke? Jadi dengan penciptaan ini, dengan Allah bilang bahwa setiap kita sudah diciptakan itu dengan cara yang sangat sempurna, yakinilah itu. Karena Allah sampai sumpah, watini wazaitun waturi sinin wadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tubuh kita ini sempurna gitu. Maka kalau kata, iya Pak Dokter, kalau sakit demam sedikit kan tidak dianjurkan untuk langsung cari obat kan ya? Jangan baru sakit ini langsung cari obat apa, langsung periksa segala macam gitu. Karena tubuh kita ini punya mekanisme pertahanan sendiri gitu. Kalau ada sel yang rusak, dia akan ganti sendiri. Kalau ada sel yang tidak berfungsi atau mengganggu, dia akan buang gitu. Ada caranya untuk menghilangkan gitu. Ya. Dan Allah yang bilang itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ayo, yakin ini. Dan bersyukurlah kita dengan apa yang hari ini ada pada diri kita gitu. Apalagi kalau kita lihat makhluk lain itu ya. Sebaik-baik bentuk kita, sebaik-baik bentuk. Cacing nggak ada, cacing ada matanya nggak Bu, Pak? Bu, cacing ada matanya nggak? Hah? Dia berjalan mana? Saya ada tebak-tebakan itu Bu. Bu, kenapa orang kalau menang kejuaraan dikalungin piala, dikalungin medali? Tahu nggak kenapa? Sebab kalau dikalungin anduk berarti suruh mandi. Cacing punya mata, udah malah bercanda gitu, oke? Oh, kita bukan cacing, kita bukan anjing, kita bukan ayam, kita bukan kerbau, kita bukan sapi, kita bukan kambing gitu. Kita manusia. Dan ini proses istifa, seleksi Allah yang luar biasa pada kita yang menunjukkan bahwa Allah itu sayang sama kita. Ya. Okay. Maka bersyukurlah kita dengan keadaan kita hari ini masing-masing itu bersyukur. Kita ini makhluk istimewa yang tidak ada samanya satupun di atas muka bumi ini. Dan tampilkanlah kelebihan itu, apalagi kita ini memang istimewa kan? Dalam ilmu apa biologi itu kita ini kan berasal dari sel super, ya tak? Sperma itu kan bersaing berapa juta, berapa miliar, berapa juta itu? Hah? 2 miliar sel yang bersaing, jadilah kita jadi satu champion itu pemenangnya itu kan. Memang orang kuat, sel terkuat. Kita ini lahir dari sel terkuat. Artinya kita ini orang-orang istimewa gitu. Makanya Allah, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ini sebaik-baik bentuk. Artinya apa? Ayat ini juga menunjukkan bahwa, Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah makhluk yang mulia. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Oke? Apalagi dari jin. Oh, kalau ada orang minta tolong sama jin, minta tolong sama itu, dia minta tolong sama orang di level makhluk di level bawah gitu. Ya.
Nabi yang bilang, Allah yang bilang gitu, bahwa kita itu kan waktu diciptakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini mulia, kita ini pemimpin. Masya Allah. Artinya apa? Memang istimewa. Memang kita ini istimewa dan setiap orang punya potensinya masing-masing. Saya membayangkan coba gitu ya. Kita itu dari 250 miliar atau berapa sel sih dari sperma kita itu yang berebut menuju ke zigot itu ya, menang gitu. Artinya kita ini betul-betul sel unggul gitu. Bukan makhluk sederhana gitu. Ini lahir dari persaingan yang dahsyat dan kita lahir gitu. Ya. Jadi sekali lagi ayo kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan lihat orang lain. Setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing gitu. Kan bingung juga ya kalau mau nikah kalau semuanya sama ya. Gimana caranya gitu ya. Oke. Nah, sesudah Allah sebutkan bahwa kita ini adalah makhluk mulia, kita ini adalah pemimpin, kita ini adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan, Allah kemudian beritahu. Summa kemudian tidak jauh sesudah itu. Summa itu ada jarak dari kemuliaan ini. Ketika Allah lahirkan kita dalam kemuliaan, semua kemudian dalam perjalanan hidupnya radadnahu asfala safilin. Asfala itu kata dasarnya asfala itu sufla. Ya. Sufla ini artinya di bawah. Kalau asfala sama tadi. Paling bawah. Safilin bawahnya lagi. Maka summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia asfala menjadi hina sehina-hinanya gitu. Kami letakkan dia di bawah sebawah-bawahnya gitu. Asfal seaspal-aspalnya. Singa saja, kapan kita itu kemudian menjadi asfala ini, ya? Kapan kita menjadi asfala safilin, berada di bawah dengan sebawah-bawahnya, hina dengan sehina-hinanya itu adalah ketika kita tadi. Kita ini kan menjadi mulia. Tadi kenapa kita menjadi mulia? Karena kita sudah diberi potensi, diberi kelebihan. Ya. Tapi kemudian dan juga kita diberi pilihan sama Allah. Kalau ibaratnya begini, Bu. Kalau zaman dulu kan ada budak ya. Ada tuan, ada budak. Kalau tuan ngasih makan budak, apakah disajikan silakan pilih gitu? Ada nggak yang seperti itu? Enggak. Budak itu cuma langsung disajikan nih. Maaf, misal nih nasi goreng makan udah. Kalau tuan, maka dia diberi pilihan. Ini nasi goreng, ini lontong, ini segala macam pilihan gitu. Ya. Dan itulah manusia sebagai bentuk kemuliaan. Nah, karena budak itu tidak diberi pilihan, maka dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Sementara tuannya karena diberi pilihan dan dia memilih, maka ada konsekuensi atas pilihan yang dia ambil itu. Begitu juga kita. Allah kasih kita potensi, bisa baik, bisa segala macam gitu. Silahkan lakukan apa saja. Kalau kita kemudian memilih yang buruk, maka asfala safilin. Kapan kita asfala safilin ini? Ketika kita bermaksiat kepada Allah. Kita tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Summaradadna, hina-hinanya kalau kita tidak taat pada Allah. Jatuh gitu dari ketinggian kemuliaan, jatuh ke bawah, asfala safilin. Bahkan lebih hina kalau dalam Al-Quran itu di Al-Arab itu kan ya, walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahu biha. Dia punya hati tapi nggak dipakai untuk apa, hatinya itu untuk merasa. Dia punya mata nggak dipakai untuk melihat, dia punya telinga nggak dipakai untuk mendengar. Balhum adol, bahkan dia lebih sesat daripada binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia dijatuhkan itu bahkan lebih buruk lagi dari binatang. Lebih buruk.
Misal singa. Bu, singo itu makannya apa, Bu? Mau dia makan yang lain? Enggak. Daging itulah. Kalau dia ngejar buruan, singo ngejar buruan ya, Bu. Dapat dia rusak. Dihabisinya apa enggak? Lah kenyang ditinggal apa dibawanya lagi disimpannya? Ditinggalnya. Singo makhluk masih seperti itu. Dia makan hanya secukupnya, lalu sisanya dia berikan pada yang lain. Dan dia cuma makan daging, tidak mau dia makan sayur. Ada sih nggak makan sayur, makan tempe gitu? Tidak. Manusia sekali dapat rusuh, dia makan. Mau dia berbagi? Dah simpan makan dewek lah, dah mau berbagi. Yang kedua, tak cuma daging. Sayur dimakan, tahu dimakan, tempe, galau-galau dimakan, termasuk juga makan semen, makan aspal, makan batu, makan. Itu yang membuat manusia itu rodat nahu ketika dia akhirnya ketika diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemuliaan, diberi keistimewaan, tapi kita memilih fujuraha bukan takwa, maka asfala safilin. Jadi kita sendiri ternyata yang membuat diri kita ini. Nah, kata Allah ada orang yang tidak akan Allah jerumuskan ke jurang kehinaan ini. Ada makhluk, ada manusia yang tidak akan Allah jerumuskan. Siapa dia? Illalladzina, illa kecuali. Ya, ada pengecualian ini kan, illa lalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan yang kedua wa amilus, dan orang-orang yang beramal, amilus salihat. Nih, satu iman, yang kedua beramal soleh, beramal kebaikan. Ternyata yang membuat manusia itu mulia, dua poin ini kata Allah. Satu iman, dua lakukanlah perbuatan baik. Punya harta, tapi dia pakai untuk dirinya sendiri, tidak dia baik, tidak berbagi, tidak dia pakai bantu orang lain, Allah hinakan dia. Allah hinakan dia. Bisa jadi hartanya itu malah membuat kehancuran, kerusakan, kebinasaan di rumahnya, di anak-anaknya gitu. Rusak hubungan dengan sesama, dengan tetangga gitu. Atau bisa jadi juga hartanya itu malah kemudian tadi hilang entah kemana gitu ya. Kata Allah, syarat kalau kita mau tetap mulia, tadi Allah bersumpah demi makhluk-makhluk yang istimewa tadi, Allah ciptakan sebaik-baik bentuk gitu kan, dan Allah kasih model sebaik-baik bentuk itu, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad model sebaik-baik itu, maka pelajarilah dia, gitu kan. Nah, supaya kita nggak jatuh kepada kehinaan itu, syaratnya di surah ini dua. Percaya iman kepada Allah, yang kedua beramal amal soleh, iman dan amal soleh. Orang kalau beriman saja tapi tidak beramal soleh, maka dia disebut pembohong. Dia mengaku beriman tapi dia tidak beramal, dia bohong dia. Orang beramal tapi tidak pakai iman, sia-sia. Nggak bisa salah satunya saja. Iman saja nggak beramal soleh, bohong dia. Kalau amal soleh nggak pakai iman, sia-sia. Mau nyumbang, mau berbuat baik sebanyak apapun, sebesar apapun, tapi dia nggak beriman, sia-sia, nggak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia beriman tapi dia tidak beramal, sama, nggak ada gunanya. Maka dua-duanya ini harus ada dalam diri kita. Yakin sama Allah, maka beramallah. Allah bilang setiap orang ada rezekinya, ada takdirnya. Ayo. Sudah Allah ciptakan kita itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala kalau dalam surat Al-Qamar itu,
Allah ciptakan setiap kulla syai'in khalaqna qadaru. Allah sudah ciptakan seseorang itu sesuai dengan takarannya masing-masing gitu. Setiap orang itu ada takarannya, ada ukurannya masing-masing, ada rezekinya masing-masing, ada tempatnya masing-masing gitu. Ya. Maka jalani saja kehidupan ini, tapi syaratnya adalah dua ini, iman, amal soleh. Iman itu berarti kita yakin kepada Allah, amal soleh kemudian kita lakukan yang baik-baik. Sebab kalau tanpa dua ini, maka pasti kita terjerambab ke dalam kehinaan. Gak cukup eling-eling aja, ya kan? Atau tidak cukup juga hanya sekedar beramal baik saja gitu kan, tanpa iman. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Orang Yahudi kenapa Allah murkai? Karena dia apa Bu? Jadi kan ini Al-Fatihah juga larinya ini nanti nih. Ya. Kalau orang Nasrani dia amal nggak pakai ilmu. Ya kan? Orang Yahudi dia ilmu tapi dia beramal tadi ya. Kalau Nasrani beramal tanpa ilmu, kalau orang Yahudi sebaliknya. Ya, ilmu tapi nggak dipakai dalam jadi patokan di dalam beramal. Yang benar orang yang diberi nikmat itu dia punya ilmu, dia amalkan. Jadi kunci dari dua-duanya ini agar kita beriman dan beramal saleh, kuncinya adalah ilmu. Maka penting bagi setiap orang yang ingin dapat kemuliaan, dia senantiasa mengilmui kehidupannya, senantiasa belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Bayangkan saja itu, kenapa kepada seorang lelaki yang hebat yang namanya Muhammad, umur 40 tahun, sudah kaya raya, ya kan, diberi gelar Al-Amin, seluruh kota Mekah itu sepakat dia orang yang paling terpercaya. Itu ibaratnya sekarang itu gelar adat paling tinggi lah gitu. Secara ekonomi bagus, ada adat bagus, sosial budaya bagus, suka menolong, hebat itu lelaki gitu kan. Tetapi perintah pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra, baca. Maksudnya apa? Tambah ilmu, cari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim khalaq, baik dengan jalan belajar bil qalam atau dengan jalan tadi ya, intuisi. Oke. Ayat ke-7. Tsumma radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah janji kalau kita beriman dan beramal saleh, maka Allah akan berikan untuk kita balasan yang tidak pernah putus-putusnya. Kalau kita melakukan kebaikan, kita ajarkan seorang, misalnya kita, saya bantu nih seorang penghafal Al-Quran, dengan bantuan kita dia menghafal surat Al-Fatihah, dan seumur hidupnya dia pakai Al-Fatihah itu, maka mahalanya ngalir ke kita. Dia ajarin lagi Al-Fatihah itu kepada murid-muridnya, tambah banyak pahala kita yang ngalir gitu. Terus kata Allah, ajrun ghairu mamnun, gak putus-putus pahala untuk dia. Apalagi orang tua mengajari anaknya, membekali anaknya dengan iman, dengan ilmu, dengan kebiasaan yang baik, maka terus ngalir pahala itu untuk orang tuanya. Ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du. Mengapa kata Allah, kenapa kamu yukadzibuka masih mendustakan sesudah datang kepada kamu penjelasan ini, agama ini? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa masih kamu dustakan sesudah keterangan ini datang? Kenapa kamu masih juga enggak beriman? Alaihissallahu biahkamil. Bukankah Allah itu adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan? Allah tidak akan pernah ada yang salah dalam keputusan Allah, penghakiman Allah Subhanahu wa taala itu. Sekecil zarah pun Allah balas. Kalau baik Allah balas baik, kalau buruk Allah balas buruk. Gitu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup kesimpulan Bapak Ibu sekalian,
Izin saya lihat tafsir ya. Beberapa kesimpulan kita pada membahas surat At-Tin ini, yang pertama adalah bahwa manusia Allah jadikan sebagai makhluk yang paling mulia tanpa kita meminta. Itu yang pertama ya. Manusia dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia dengan karunia Allah tanpa diminta oleh manusia itu sendiri. Itu yang pertama, kita ini mulia. Yang kedua, kesimpulannya adalah manusia akan tetap mulia dengan dua syarat. Satu, iman. Dua, amal soleh. Kesimpulan ketiga, manusia yang tidak mengikuti aturan Allah, maka dia akan menjadi makhluk yang paling hina, lebih hina daripada binatang. Pahala orang yang beriman, beramal soleh tidak berputus sampai hari kiamat. Yang kelimanya adalah, di sini dikatakan tanda orang yang beriman itu, kesimpulan kelima dari surat ini, tanda orang beriman itu adalah dia beramal soleh dan dia percaya akan hari pembalasan, sehingga dia kemudian mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari pembalasan itu. Yang keenam, manusia akan tetap mulia. Manusia akan tetap mulia sampai dia sendiri yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Manusia akan tetap mulia sampai dia sendiri yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Artinya kalau ada yang dihinakan oleh Allah itu karena sebab dia sendiri. Dan yang terakhir, Allah itu maha adil. Allah sebaik-baik hakimnya. Allah maha adil dalam membalas setiap amalan kita dengan keadilan yang tiada tandingannya. Allah alam bisawab. Bapak Ibu sekalian, itu tadabbur kita malam ini terhadap surat At-Tin, surat yang ke-95 tadi ya. Semoga Allah berkahi kita. Mohon maaf kalau terlalu lama atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.